Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah begitu baik memberikan semua kenikmatan pada kehidupan kita. Kalaupun ada di antara kita mendapatkan kesulitan dan mendapatkan ujian, kesulitan dan ujian yang kita rasakan hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita seluas samudra. Dan sesungguhnya apa yang menjadi seujung kuku tidak boleh menghilangkan samudra kenikmatan besar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allah itu sempurna di dalam nama, sempurna di dalam zat-Nya, sempurna pula dalam sifat dan syariat-Nya. Dan Allah itu begitu baik pada setiap makhluknya. Saking begitu baiknya Allah pada kehidupan kita, walaupun kita terus mendapatkan aliran kenikmatan dan kita tidak pandai membalas setiap kenikmatan dengan ketaatan, tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan nikmat yang tetap Ia berikan dalam kehidupan kita. Bukankah banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, tapi di waktu siang kita melakukan dosa? Bukankah banyak di antara kita diberikan kenikmatan sore, tetapi malamnya kita sudah bermaksiat? Tapi itu pun tidak pernah menghentikan laju nikmat Allah pada kehidupan kita. Udara segar masih sepoi-sepoi kita rasakan dalam kehidupan jasad kita. Minuman segar masih membasahi kerongkongan kita. Makanan lezat masih kita cicipin dengan begitu lezatnya, walaupun kita membalas kenikmatan dari Allah dengan kemaksiatan. Dan itu memberikan bukti yang tidak terbantah, Allah itu maha baik, dan orang yang bergantung kepada zat yang maha baik itu tidak akan pernah kecewa. Orang yang kecewa itu simpel dan sederhana, yaitu adalah mereka yang senantiasa banyak berharap kepada makhluk, banyak berharap kepada manusia, dan meninggalkan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kekecewaan akan kita dapatkan pada kehidupan. Dan yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan sandang, papan ataupun pangan. Karena kalau kita hanya bersyukur pada sandang, papan dan pangan, itu nanti kita cepat putus asa di dalam bersyukur. Karena merasa bahwasanya sandang, papan dan pangannya tidak bertambah baik, maka dia tidak bersyukur. Tapi yang kita syukuri itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah salah satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang, tapi Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan salah satunya adalah ilmu yang Allah berikan pada kehidupan kita, itulah yang kita syukuri. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan barang siapa yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, berarti permintaan doanya sudah dikabulkan oleh Allah, sadar atau tidak sadar. Karena doa yang sering kita panjatkan ketika kita berdoa itu salah satunya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami dalam kehidupan di akhirat. Kita dulu menyangka kebaikan itu artinya adalah mobil, kebaikan di dunia itu artinya rumah. Dan siapapun yang mendapatkan mobil dan rumah yang luas berarti dia mendapatkan kebaikan di dunia, dan nantinya akan mendapatkan kebaikan di surga. Dan itu salah. Arti kebaikan yang kita minta ketika mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau kita membuka di dalam tafsirnya, tidak ada hubungannya dengan mobil, tidak ada hubungannya dengan masalah finansial dan materi. Tapi kata hasanah itu disebutkan oleh Hasan al-Basri, al-ilmu wal amal. Siapapun yang diberikan oleh Allah ilmu yang bernasab dan merujuk kepada Rasulullah, lalu dia beramal atas apa yang dia peroleh dan dia dapatkan, maka itulah yang disebut dengan hasanah. Dan hasanah di dunia itu menjadi syarat untuk mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu adalah ridho dan surganya Allah. Berarti duduknya kita di sini, maka itu menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan hasanah. Dan tinggal bagaimana dia ketika mendapatkan ilmu mampu beramal dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita baru bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada kesempatan hari ini
akan membicarakan tentang satu tema yang sudah di-share, sudah dipublikasikan, yaitu adalah cinta buta. Kalau ada di antara antum nih, anak-anak muda yang di depan ini mungkin menyangka ketika materinya itu cinta buta, oh ini tentang asmara dan kasmaran. Berarti antum salah, karena kita tidak membicarakan tentang cinta dan kasmaran. Usia saya sudah lewat untuk masalah itu. Tapi kita akan membicarakan tentang satu perkara yang berkaitan tentang cintanya manusia kepada sesuatu yang bisa menjadikan dia buta matanya, buta pikirannya, dan buta imannya. Kalau jatuh cinta kita kepada wanita, mungkin dia buta hatinya, tapi bisa jadi dia tidak buta imannya. Tapi yang kita bicarakan ini adalah sebuah cinta yang bukan hanya membutakan kita secara pikiran dan bukan hanya membutakan kita secara hati, tapi bisa membutakan kita secara iman. Dan kita membicarakan tentang masalah cinta kepada dunia ketika berujung kepada cinta buta. Dan inilah yang akan kita bahas. Dan sebenarnya ini adalah nasihat saya untuk diri saya sendiri. Kalaulah kiranya nasihat ini bermanfaat, tentunya saya merasa bergembira. Semoga nasihat yang bermanfaat untuk yang lainnya itu menjadi sebab kebaikan untuk saya dan keluarga. Di antara kebaikan kita kalau kita ingin mendapatkan kesehatan itu adalah bagaimana kita rajin mendiagnosa penyakit yang mungkin ada dan tumbuh pada kehidupan fisik kita. Kalau ada orang sering mendiagnosa, cek di dalam labnya, maka kalau dia memeriksakan dirinya dan sering dan rajin cek lab, maka sesungguhnya kemungkinan penyakit yang ada pada dirinya akan diketahui lebih dini, dan dokter dengan izin Allah bisa untuk mengobati ketika penyakit itu lebih dini ketika ditemukan. Nah, itulah bagaimana sisi positifnya ketika kita sering mendiagnosa diri kita. Kadang-kadang satu penyakit itu sulit untuk disembuhkan dengan izin Allah. Itu bukan karena penyakit itu berat, tapi kadang-kadang penyakit itu sulit disembuhkan karena terlambat untuk mendeteksi penyakit itu. Akhirnya ketika orang baru diketahui penyakit itu sudah stadium lanjut, karena kita gagal mendeteksi sejak awal, akhirnya dokter kesulitan untuk menyembuhkan penyakit itu, bukan karena penyakit itu berat kalau diketahui secara lebih dini, tetapi karena terlambat untuk mendeteksi, akhirnya sulit untuk disembuhkan. Ternyata sama, penyakit yang kita miliki pada kehidupan kita kalau kita menjadi muslim ketika beriman sama Allah, penyakit itu bukan hanya masalah fisik, tapi salah satu penyakit yang ada pada kehidupan kita, dan itu juga merupakan bagian dari dosa, itu adalah penyakit ketika kita jatuh cinta kepada dunia. Karena ternyata kalau kita tidak sadar, penyakit ketika jatuh cinta kepada dunia kok sulit dideteksi, dan akhirnya kita sampai gandrung ketika menggigit terlalu berat masalah dunia. Orang yang sudah gandrung dan kasmaran berat dengan dunia itu susah untuk disembuhkan. Karena apa? Sulit untuk disembuhkan ketika dia sudah berada pada stadium lanjut. Sebagaimana kanker, kalau baru pada fase yang pertama mungkin masih bisa untuk disembuhkan dengan izin Allah. Tapi kanker kalau sudah berada pada stadium lanjut, biasanya dokter mungkin akan lepas tangan ketika tidak mampu mengendalikan kembali sel-sel kanker itu ketika diketahui sudah stadium lanjut. Ternyata ada penyakit itu, yaitu cinta dunia. Makanya kita harus paham ketika kita ingin sehat iman kita, salah satu di antara perkara untuk menyehatkan iman itu adalah bagaimana setiap orang itu mendeteksi apakah di dalam dirinya, apakah di dalam jiwanya itu ada penyakit yang disebut cinta dunia ataukah tidak. Kalau dia mendapati dirinya itu ada penyakit cinta dunia, ketika dia paham indikator apa saja yang bisa menjadikan orang itu disebut terkena penyakit cinta dunia, maka moga-moga dengan lebih awal mengetahui indikasi itu memudahkan kita untuk mengevaluasi diri kita dan berusaha bagaimana menyembuhkan keimanan kita. Daripada orang yang sudah stadium lanjut ketika sudah tergigit dengan kasmaran pada urusan dunia, orang yang sudah tergigit pada kasmaran berat dalam urusan dunia itu susah untuk disembuhkan, karena salah satu penyakit yang berat itu adalah cinta kepada dunia ketika sudah berada pada stadium lanjut. Dan itu yang kita khawatirkan. Dan itulah yang menjadikan kita ingin tahu kita ini apakah terkena penyakit cinta dunia ataukah tidak. Karena cinta dunia itu dosa, tapi maaf, dosa ini tidak sebagaimana dosa berzina.
Cinta kepada dunia secara gandrung dan berlebihan melebihi takaran yang diperbolehkan oleh Allah itu penyakit. Dan penyakit ini tidak sebagaimana penyakit-penyakit yang lainnya. Kadang-kadang kalau orang sombong, dia ngerasa kalau dirinya sombong. Kalau ada orang itu merasa riak, dia sadar kalau yang dilakukan itu riak. Tapi kalau orang itu kesetrum dengan cinta dunia ketika melampaui batas, saking lembutnya cinta kepada dunia secara berlebihan itu, saking lembutnya orang yang mendapatkan penyakit ini itu kadang-kadang tidak merasa. Dan maaf ikhwan, ternyata penyakit cinta kepada dunia itu bukan penyakit eksklusif. Hanya terkena kepada mereka yang tidak pernah ngaji, hanya terkena kepada mereka preman-preman di pinggir jalan, hanya terkena kepada orang yang ngejar jabatan. Enggak. Penyakit cinta dunia itu bukan penyakit eksklusif, tapi penyakit cinta dunia itu penyakit yang epidemik, bisa mengenai setiap orang, ustadz atau tidak ustadz, guru atau tidak guru, ikut kajian atau tidak kajian. Maka sesungguhnya ini bisa terkena kepada hubud dunia. Jangan dikira kalau sudah berjenggot, celananya cingkrang, lalu kemudian dia tidak bisa terkena dengan cinta kepada dunia. Belum tentu. Mungkin fisiknya fisik yang khusyuk, tetapi mentalnya mental cinta sama dunia. Dan itu banyak. Dan kita khawatir, jangan-jangan yang megang mic pun juga terkena penyakit cinta dunia. Makanya kemudian kita harus menasihati diri kita. Apakah saya ini terkena penyakit cinta dunia ataukah tidak? Karena untuk menjaga kesehatan iman, kita rajin mendeteksi dan cek lab. Cuma cek lab untuk penyakit cinta dunia itu tidak bisa dicek lab yang ada di pinggir jalan. Tidak bisa pergi cek lab. Mau cek apa Pak? Gula atau darah tinggi? Enggak. Cinta dunia ada nggak Mbak? Nggak ada. Tapi kemudian kita yang harus mengenali bagaimana diri kita, harus kemudian membaca apa yang disampaikan oleh para ulama. Ketika para ulama itu menjelaskan indikator 1, 2, 3 apa saja yang bisa menjadikan kita sah dan confirm bahwasanya kita cinta dunia, itu harus kita baca untuk diri kita. Maaf ya, bukan untuk membaca orang lain. Jangan sampai habis kajian dari sini nanti baca orang lain, kelihatannya antum fix dan confirm cinta dunia. Nggak boleh gitu. Itu pandai untuk memvonis orang tapi tidak pandai untuk memvonis dirinya sendiri. Maka kita harus ngerti. Makanya kemudian pada kesempatan kali ini bersama dengan antum-antum yang saya cintai karena Allah ini, saya menasihati diri saya bareng-bareng. Kalau menasihati bareng-bareng kan mungkin lebih mudah, karena kita bisa bareng-bareng untuk berjalan. Kita pengen tahu kapan sih seseorang itu disebut fix dan confirm cinta sama dunia. Jangan-jangan kita sering mendengar para ustadz, para khutbah, orang yang khutbah, para masyayikh sering menyampaikan di mimbar-mimbar khutbah, cinta dunia itu merusak. Tapi juga kita ini tidak ngerti indikator apa yang bisa mengatakan orang itu cinta dunia. Atau jangan-jangan kita pandai untuk mengalihkan cinta dunia dari diri kita, tapi menyematkan kepada orang. Nah, ini yang kita khawatir. Cinta dunia merusak. Langsung, alhamdulillah saya nggak cinta dunia. Kan gitu. Dan kita khawatir itu. Makanya kita ingin tahu, kalau begitu Ustadz, dikatakan orang itu bucin, budak cinta dunia, itu kapan? Supaya kemudian diri kita mampu mengevaluasi, kalau memang kita terkena cinta kepada dunia, ayo, itu belum terlambat. Kita evaluasi, kita muhasabah, pelan-pelan mentalitas cinta kepada dunia ini harus kita tinggalkan. Supaya kita paham, orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia itu akhi, apa yang terjadi? Gandengan paling dekat kalau orang udah cinta sama dunia itu pasti takut mati. Dan akhirnya terlalu betah kita hidup di dunia. Kalau terlalu betah karena kita cinta sama dunia dan terlalu betah dan nyaman kita hidup di dunia, akhirnya ketika diajak pulang kepada urusan akhiratnya itu tidak mau. Kenapa? Sudah terlalu gandrung sama panggung yang bernama dunia. Nah, itu yang menjadikan saya ingin membahas tentang masalah itu. Tapi sebelum kita membahas satu per satu indikasi apa yang bisa menjadikan orang itu fix dan confirm disebut sebagai budaknya dunia, maka sesungguhnya kita bahas dulu apa sih efeknya Ustadz yang kita dapatkan kalau seseorang itu tersengat dengan cinta sama dunia. Dan maaf ya ikhwan, cinta dunia itu bukan fasilitas, bukan berarti yang kaya cinta dunia, belum tentu. Tapi cinta sama dunia itu mentalitas akhi. Bisa jadi ada orang yang hidup di rumah besar tapi dia tidak cinta dunia, tapi bisa jadi ada orang yang di bawah jembatan tetapi cinta dunia. Karena maaf,
cinta dunia itu bukan masalah fasilitas dan tidak fasilitas pada hidup, tapi cinta dunia itu mentalitas dia ketika memandang kehidupan dan memandang dunia. Maka sebelum kita bahas apa indikasi orang itu sah dan confirm disebut sebagai cinta dunia, kita bahas dulu apa sih efeknya kalau seseorang itu tersengat dan kesetrum dengan urusan dia ketika gandrung sama dunia. Maaf, cinta dunia boleh, gandrung yang tidak boleh. Apa efeknya Allah akan berikan kepada seseorang ketika seseorang itu sampai tersengat dengan cinta kepada dunia? Setidaknya ada beberapa hal yang ingin kita bahas sebentar dan tidak terlalu mendalam. Setidaknya membuka mata kita, memberikan pencerahan kepada kita. Apakah kita itu takut kepada efeknya ataukah tidak? Yang pertama, para ulama itu mengatakan, orang kalau cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan yang terjadi pada kehidupan manusia. Itu pasti ujungnya selalu ada kaitannya dengan urusan dunia. Jadi semua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Adam ini, dimanapun mereka, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, kalau kita melihat kerusakan selalu ada kaitannya dengan urusan masalah dunia. Makanya dalam satu riwayat disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Wanita itu bisa membuka kancing bajunya sampai berzina dan menggadekan tubuhnya. Itu kalau ditelusuri ujung-ujungnya dunia. Orang yang berjubah tetapi kemudian dia bisa untuk menggadekan ayat-ayat Allah dan dia bisa rubah ayat-ayat Allah, lalu dia selewengkan kebenaran dan dia tutupi kebatilan, lalu dia selewengkan pula kebenaran. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya itu untuk dunia. Karena semua kerusakan yang dilakukan manusia apapun itu bentuknya, cipratannya itu pasti karena dunia. Makanya antum paham ikhwan, para sahabat Nabi itu tidak semuanya hijrah. Ternyata ada beberapa gelintir sahabat yang pada waktu Nabi itu hijrah, mereka tidak hijrah, bertahan di kota Mekah. Strateginya bagaimana supaya mereka tidak disiksa? Mereka memperlihatkan kesyirikan, menyembunyikan keimanan. Apa yang menjadikan mereka tidak mau hijrah? Simple, karena mereka khawatir kehilangan dunia dari rumah yang mereka miliki, dan mereka khawatir kehilangan kemapanan yang sudah mereka dapatkan di kota Makkah. Karena mereka bingung, kalau kami pindah ke Madinah terus kami nanti hidupnya di mana? Rumahnya di mana? Terus bagaimana profesi dan pekerjaan kami? Maka antum dapatkan akhirnya mereka itu bertahan di kota Mekah, memperlihatkan kesyirikan, menyembunyikan keimanan. Dan ketika mereka menyembunyikan keimanan, akhirnya ketika terjadi perang, mereka mau tidak mau harus keluar. Karena perang Uhud itu memobilisasi semua pemuda supaya keluar ikut berperang untuk melawan Nabi dan para sahabat dari Madinah. Orang-orang yang tadi memperlihatkan kesyirikan, menyembunyikan iman, mau tidak mau harus keluar, tapi bukan di barisan kaum muslimin, tetapi barisan kaum musyrikun. Dan ketika duel, para sahabat sempat mikir, loh, ini teman-teman kami nih, kok mereka malah di barisan kaum musyrikun memerangi kami? Yang namanya perang, pilihannya cuma dua, membunuh dan dibunuh. Dan akhirnya mereka terbunuh. Dan ketika terbunuh, para sahabat itu bertanya, bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Allah dengan turunnya surat An-Nisa, mereka adalah orang yang mendolimi diri mereka dan diwafatkan dalam kondisi murka malaikat kepada mereka. Di situ kita dapetin, orang itu apapun kerusakan itu selalu ada kaitannya dengan duit. Abang dan adik sampai bertengkar, ujung-ujungnya itu masalah duit. Sampai kita mendapati orang melakukan apapun, sampai jual alkohol, sampai jual apapun, itu pasti ujung-ujungnya itu adalah duit. Antum masih ingat akhi? Ada sebuah video viral di daerah Demak, ada seorang itu membuka panti pijat plus, digerebek dia. Dan ketika digerebek dia protes. Ketika protes dia berkata, Pak, loh kalau semuanya kerja baik-baik dan tidak ada yang kerja kayak saya, neraka sepi. Omongan kayak gini nih kalau ditelusuri ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya duit.
Sampai orang mengatakan Quran itu tidak usah diamalkan, ujung-ujungnya duit. Homo itu boleh karena tidak ada Al-Quran yang menerangkan tentang haramnya homo, ditelusuri lagi, ujung-ujungnya duit. Karena semua kerusakan dari biang, semua kerusakan apapun kalau antum dapatin ada kerusakan, baik pada dirinya antum atau dirinya ustadz atau dirinya orang lain, selalu benar dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapati diri kita itu kesetrum dengan cinta dunia itu apa? Yang kedua, Allah itu akan mencabut sifat kecukupan dalam diri kita. Dan kalau diri kita sudah tidak mendapatkan kecukupan, alah, orang yang paling tersiksa itu orang yang tidak pernah merasa cukup walaupun bertaburan hartanya. Maaf ikhwan, antum coba lihat orang yang diet. Orang yang diet itu ada dua kalau antum perhatikan ya. Bukannya saya diet, saya belum diet, makanya masih gini-gini aja. Orang yang diet itu dua. Ada yang dietnya itu nikmat dia jalani. Kalau ditanya, kenapa kok kamu bisa diet sampai setengah tahun kok berjalan? Karena dia kalau diet merasa cukup. Orang kalau diet merasa cukup itu enak. Yang paling tersiksa itu kalau ada orang diet tidak pernah merasa cukup. Mbak Wan sudah makan 3, pengen nambah 3 lagi. Kalau dia merasa kurang, itu pasti kemudian dia tersiksa. Akhirnya pengen makan, ditahan-tahan, tapi masih pengen makan. Sama, orang yang paling tersiksa pada kehidupan itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Dan kita tahu, ikhwan, siapa orang yang tidak pernah merasa cukup itu? Saya tidak bisa jawab. Yang bisa jawab masalah sedetail ini Rasul. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, karena Nabi tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah SAW itu berkata untuk menjawab pertanyaan yang baru saja kita sampaikan. Orang yang tidak pernah merasa cukup itu, dikatakan Nabi dalam satu riwayat, kalau tidak salah dari Bahqi, yaitu ketika Nabi SAW mengatakan, "Mangkanat hamhud dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, wa farraqa alaihi syamlahu, wa lam yatihi dunya ila ma qaddara lahu." Orang-orang yang kemudian menjadikan dunia itu obsesi terbesarnya, sampai dia rela untuk menjual dirinya untuk mendapatkan dunia, dan dia rela untuk menjadi budaknya dunia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada yang difikirkan kecuali angka deret dari nominal dan rupiah. Orang yang semacam itu, kata Rasulullah, Nabi mengatakan, "Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Allah akan jadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Masya Allah ya, bahasa Nabi itu indah, tapi nusuk. Kalau kata orang Jawa, makjeleb. Rasulullah itu mengatakan, orang kalau sudah menjadikan dunianya itu paling dia pikirkan pada hidupnya, maka Allah itu menjadikan kacamata kefakiran. Kacamata kefakiran itu maksudnya bagaimana? Dia pasti akan merasa kurang berapapun dia menggenggam rupiah dan berapapun dia menggenggam dinar ataupun dolar. Kurang. Nah, kalau orang sudah menggenggam harta lalu dia merasa kurang, maka hidupnya itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Dia dapat 1 miliar, dia merasa kurang karena ingin dapat 2 miliar. Kalaupun dapat 2 miliar, maka kemudian dia kurang, ingin mendapatkan 3 miliar. Dan terus dijadikan oleh Allah bagaimana matanya itu dalam kondisi kurang terus. Dan akhirnya ketika kondisinya kurang, dia lupa kekuatan dirinya tidak sebanding dengan nafsunya untuk menggenggam harta. Akhirnya apa? Terus ngejar. Dan baru terputus dan terhenyak ketika dia meninggal dunia. Makanya antum heran nggak sama orang korupsi sampai 1,3 triliun. Saya dulu waktu SD itu dapetin ada seorang yang bernama Edi Tansil. Masih ingat Edi Tansil? Ini yang tahu berarti Anda anak 90-an kayak saya. Gini-gini anak 90-an saya. Maka kalau kita melihat dunia dalam berita, yang membuat kita dulu bingung itu, ada orang pada tahun 90-an itu sampai korupsi 1,3 triliun. Masya Allah ya. Padahal saat itu bakso masih 100 perak. Uang 1 miliar itu masih gede banget. Kalau sekarang uang 1 miliar itu kan kecil. Bagi yang merasa itu kecil, kalau saya gede banget, ya kan. Tapi kemudian saat itu tuh masih sangat berharga uang tersebut. Rupiah itu nominalnya masih besar. Saat itu sempat saya nanya itu sama bapak saya, "Pak, 1 triliun itu berapa, Pak?" 1.000 miliar. Nah, 1 miliar berapa? 1.000 juta. Anak 4 SD atau 5 SD pusing dengan angka sebanyak itu. Saya ngomong, "Itu berapa juta, Pak? 1,3 triliun."
Hitung sendiri, kata bapak saya. Kenapa ya kok bisa gitu ya Pak? Beliau bilang orang yang matanya sipit tuh gitu nak biasanya. Walaupun beliau bercanda. Saya tuh mikir gitu, padahal saya juga sipit gitu kan. Jangan-jangan saya nanti kena gitu. Anak SD. Sampai akhirnya ketika saya di pondok, saya baru tahu jawabannya. Jawabannya itu bukan masalah sipit enggak sipit. Jawabannya sudah disampaikan Rasul. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, ya itu akhirnya merasa kurang, ikhwan. Makanya akhirnya tidak pernah merasa cukup. Dan kita khawatir hidup merasa kurang itu menyiksa. Tapi hidup merasa cukup itu kenikmatan. Kadang-kadang ada orang yang gajinya cuma 1 juta, tapi dia cukup. Tapi ada orang yang kadang-kadang gajinya 15 juta, dia merasa kurang. Mana yang lebih bisa menikmati hidup? Orang yang cuma 1 juta tetapi cukup. Makan molen yang kecil-kecil, nikmat. Walaupun di sini tidak ada molennya, tidak apa-apa lah. Tapi nikmat. Ada orang yang kadang-kadang 15 juta tetapi kemudian dia tidak nikmat. Kenapa? Karena Allah mampu menjadikan dia merasa kurang. Akhirnya kekurangan yang dia miliki ketika memandang dunia, itulah sebab alasan Allah menyempitkan hidupnya, menyempitkan dadanya. Kalau orang itu merasa kurang, dibaca dalam tafsir, orang kalau merasa kurang itu selalu disempitkan dadanya oleh Allah. Tapi orang kalau merasa cukup dilapangkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman pada awal surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Alhamdulillah yang saya sebutkan surat pertama, ayat pertama surat Al-Insyirah. Coba kalau ayat 200 surat Al-Baqarah, anak doang yang melanjutkan. Maka kemudian kelapangan hatinya. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Kok sampai kita hidup materialistik, kemudian mendidik anak kita sejak kemudian kecil. Nah, nanti kamu SD-nya segini, nanti kemudian SMP-nya segini, nanti kemudian SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, kerjanya di sini, gajinya segini. Monggo, silahkan didik anakmu dengan dunia. Tapi maaf ya, kalau kita sudah mendidik anak kita dengan dunia, pertama kali yang akan dilupakan itu pasti urusan akhirat. Dan salah satu urusan akhirat yang paling besar itu adalah urusan orang tua. Dan itu khawatir. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, impact kalau orang itu sudah kesetrum dengan cinta dunia secara berlebihan itu apa? Yang ketiga, letih. Kenapa? Karena ngejar dunia itu tidak ada hentinya. Dan dunia itu tidak pernah memberikan kata cukup. Dan dunia itu dikejar itu semakin kita ngejar, sebagaimana kita ngejar sesuatu. Pernah nggak ngelihat satu video, ada orang dipasangi benda di depannya, dia lari, nggak nyampe-nyampe kepada benda itu. Maka orang yang ngejar dunia itu keletihan. Betul kata Imam Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaku an thalas. Orang yang cinta kepada dunia itu tidak pernah lepas dari 3 kondisi. 1, hammun lazimun. Dia sedih terus. Kenapa? Karena membayangkan hidupnya dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih sukses dalam urusan dunia daripada dia. Handphonenya sudah 7 dia, Masya Allah. Mobilnya sudah 6, motornya 13. Itu motor atau Gojek gitu. Akhirnya dia hamun. Dia dalam kondisi hamun. Hamun itu sedih. Dia muhibbud dunya lan fakuan salasin hamun daimun. Lalu ta'abun daim, dia itu berada pada kelelahan, betul. Karena orang kalau sudah mikir dunia itu kan lelah, ikhwan. Karena dunia itu tidak ada habis-habisnya. Coba antum melihat berbagai macam perusahaan dunia itu terus berubah setiap waktu, setiap saatnya. Handphone tidak ada habisnya, mobil tidak ada habisnya. Dan kalau kita sudah menjadikan obsesi kita dalam urusan kehidupan kita kok dunia, dijadikan kita ta'abun daim, lelah kita. Belum lagi yang ketiga, hasratun la tanqadi. Dia akan menjadi orang yang paling rugi. Ruginya itu tidak pernah putus ketika dia sampai jatuh cinta sama dunia. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, khawatir. Kalau ada ustaz cinta sama dunia dan saya itu minta didoakan, semoga tidak termasuk bagian dari itu. Dan para ustaz yang lainnya. Kalau kemudian diri kita kok sampai cinta sama dunia itu, aduh ikhwan. Dan itu betul-betul penyakit yang merusak, lebih merusak daripada jatuh cintanya seorang laki-laki kepada wanita, dan lebih merusak daripada ekstrimnya orang ketika membela pada fanatisme kelompok dan golongannya.
Sekarang setelah kita membahas 3 perkara itu, yang kita bahas sekarang, kapan seseorang itu disebut sebagai cinta dunia? Ada 5. Kita bahas supaya kita mampu untuk mengenali apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat tapi untuk proyek, puasa tapi supaya dagangannya laku, sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh, tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamus sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin, padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi, kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa, akhi? Hah? Asmaun, Masya Allah. Umur berapa, akhi? 19 tahun. Kalau Asmaun ini
antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar. Walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Apa? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Mendapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, kan antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar. Dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari kok nggak ada di dalam mizan saya, itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, loh sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pecemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama, kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama, orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar itu sebuah riwayat, dan poin yang pertama ini berat tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi Pak, karena tabi'in itu terbagi menjadi 3 tabaqat. 3 tabaqat itu 3 lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya Pak, sukanya itu nemuin para sahabat, karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi, maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis?
Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, aku ini melazimi para sahabat satu persatu, dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya, dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia, yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa, wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat kurma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu, saya khawatir jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis, yang nanya nangis, disebabkan ketakutan mereka jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul, urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah, dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah,
Jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat, rajin, tapi untuk dunia. Ya memang dapat. Tapi setelah dapat, tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M itu datang. Tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia. Karena Allah itu zat pecemburu. Allah itu pecemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam 2 ayatnya, itu bisa mengenai kepada siapapun. Maaf ya, dakwah ketika jadi ustadz itu yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat, enggak. Bukan ketika menghafalkan hadis, enggak. Dakwah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada ustadz kok tiba-tiba pengen libur, antum harus paham. Mungkin ustadznya lagi susah jaga niatnya. Karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat. Ada kesulitan menjaga niat. Ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah, tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustadz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini Ustadz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yaridu ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Makanya kalau kita tobat tuh jangan hanya tobat dari khamar. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah bentak orang tua, jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia. Dan itu tidak betul. Ustadz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan. Ustadz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang enggak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh, kok gitu Pak? Iya, karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya.
Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha, yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya, kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita pengen ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini, saya tidak ngerti Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham? Yang kedua, jangan langsung mengatakan saya insya Allah nggak kayak gitu. Nah, itu penyakitnya orang yang gampang mentazkiyah dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang, tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asad, kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail, tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra, powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputar-putar itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam, dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah, tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki 2 sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram, enggak. Mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang, mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak. Banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu.
Tapi orang itu ketika akhirnya tidak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat raqib. Kenapa ini mati ini? Mari kita akhiri kajian kita pada maka kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu tidak boleh. Kalau sholat kita aja tidak boleh berlebihan, apalagi urusan ketika mencari nafkah. Akhirnya orang atas nama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Malam tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Antum paham gak ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih kepada dia dunia, tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki, itu beda. Dunia itu angka deret dari nominal-nominal yang kita pengen peroleh, itu dunia, itu dunia. Tapi kalau rezeki cakupannya lebih luas daripada dunia, karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret. Allah itu mencela dunia, tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki. Pernah nggak Allah mencela rezeki? Enggak. Bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat At-Tolak, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Wa qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah ketika menceritakan orang mukmin yang masuk surga, Allah menutup ayat itu pada surat At-Tolak ayat yang ke-11. Wa qad ahsanallahu ilaihi rizqa. Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga. Allah itu tidak pernah mencela rezeki, tapi Allah mencela dunia. Makanya maaf ya, sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mana dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Pernah nggak kita mendapati Rasulullah minta dunia? Enggak, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Makanya tidak ada zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh kecuali rezeki, kecuali zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah, mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau, terus-terusan dia nyari duit itu. Mungkin menggenggam dunia, tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu Allah kok pada sepertiga malam, karena dia menjadi bangkai di tengah kegelapan malam. Dan kalau orang itu cuma dapat dunia, maaf, sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan. Makanya kalau mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi cukup, tapi ada orang yang mendapatkan 30 juta tidak cukup kan? Kenapa? Karena 30 juta itu dunia baginya. Ada orang yang cuma gajinya 3 juta tapi cukup karena itu rezeki baginya. 3 juta, istrinya senyum, Masya Allah, rezeki. Ini rezeki. Ini rezeki. Jadi akhirnya istrinya cukup. Ketika gajinya 3 juta, kemudian istrinya dikasih 1,5, dikembalikan 1 jutanya. Ini 1 jutanya tidak usah kebanyakan. Memang berapa? Cukup 500.000 aja, Masya Allah. Istri kayak gini nih yang harus dicari. Maka kemudian cukup, anaknya dikasih lontong, sudah nikmat, sudah bersyukur sama orang tuanya, itu rezeki. Maaf ya, kadang-kadang ada orang 30 juta, istrinya protes,
Padahal sudah dikasih nafkah 10 sampai 15 juta, dikasih nafkah 20 juta. Anaknya tidak pernah puas dengan barang-barang yang dibelikan sama orang tuanya. Kalau bukan barang branded maka tidak mau pakai perkara itu, dan dia malu sama teman-temannya. Akhirnya apa? 30 juta serasa 500 ribu. Tapi ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi serasa 30 juta. Dan yang membedakan itu cuma satu, kita ini dapat dunia atau rezeki. Makanya kalau kita kok tidak cukup, simple, berarti yang kita genggam dunia. Kalau ada kita ngeliat ada seorang ustadz, orang solih, biasa hidupnya, luar biasa tawakalnya, cuma mendapatkan mungkin 500 ribu kok cukup, itu berarti rezeki. Saya itu punya teman-teman pondok saya di S itu Darus Syahadah, gajinya cuma 500 ribu, ya cukup gitu. Dan itu rezeki. Makanya saya sering berdoa, sederhanakan dunia kami ya Allah, tapi lapangkan rezeki kami. Karena yang menjadikan kita diberikan oleh Allah kenikmatan hidup dan kebahagiaan itu adalah rezekinya, bukan dunianya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah tinggal 5 menit lagi, Masya Allah. Ini dunia atau rezeki saya tidak ngerti ini. Maka yang ketiga, kita singkatkan. Yang ketiga, orang kalau jatuh cinta sama dunia itu yang ketiga, tidak peduli dia itu halal ataupun haram. Karena bagi dia itu yang penting dapat duit. Makanya omongan mereka itu seringnya apa? Mereka sering berkomentar, oh nyari yang haram aja susah kok, apalagi yang halal. Dan mereka akhirnya mencari apa saja supaya mereka memuaskan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh. Padahal maaf ya ikhwan, salah satu musibah besar pada anak Adam, pada kehidupan Nabi Adam yang pertama itu, tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan karena zina, tapi dikeluarkannya Nabi Adam itu karena memakan satu buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun satu gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengusir Nabi Adam dari surga. Masalah rezeki haram itu pengaruhnya besar pada kehidupan kita. Tidaklah anak kita susah dikasih tahu tentang ketaatan kepada Allah, kok saraf ketaatannya tidak tumbuh, padahal kita terus menyampaikan kalimat Allah. Gagalnya saya dan antum ketika menyampaikan kalimat Allah sama anak itu bisa jadi karena rezeki haram yang kita suapkan sama anak kita. Maka apa yang haram itu memadamkan cahaya ketaatan pada diri anak kita. Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia itu tidak peduli halal dan haram. Karena bagi dia yang penting dapat, karena sesungguhnya kepuasan itu didapatkan secara instan dengan apa yang dia genggam. Akhirnya dia tidak sadar mengambil yang haram, sembari dia tidak menyadari apa yang dia korbankan tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Dan kalau sudah orang itu tidak peduli tentang kamus halal dan haram, sampai kita ngomongin ini halal ini haram, ayah ngomong hari ini masalah halal dan haram, maka hati-hati. Orang semacam itu sudah confirm dia cinta sama dunia. Itu yang ketiga, dan ini panjang saya singkatkan. Yang keempat, apa orang yang kemudian confirm dan jatuh cinta kepada dunia itu? Yang keempat, akhirnya kewajiban dia mencari duit menenggelamkan semua kewajiban-kewajiban yang lainnya. Betul, nafkah dia cari, tapi menenggelamkan kewajiban yang lainnya. Menenggelamkan kewajiban dia untuk ikut taklim, tidak pernah ngaji. Selalu kalau kita ajak ngaji, yuk kita ngaji yuk, ada kajian itu di Masjid Agung Karanganyar. Saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang datang ke kajian pengangguran. Segini banyaknya nganggur semua. Dia tidak sempat untuk taklim, tidak sempat bicara tentang dakwah. Diajak bicara tentang Palestina, tidak tertarik sama sekali. Palestina ada serangan Gaza lagi apa sih? Dan tidak peduli tentang itu. Karena apa? Hatinya dingin kalau sudah bicara tentang kewajiban yang lainnya. Jadi akhirnya dia selalu mengatakan profesi karir saya, karena itu yang paling penting. Dan kalau ada orang sudah meninggalkan dan menenggelamkan semua kewajiban yang lainnya, padahal salah satu pokok kewajiban dia itu adalah bagaimana dia itu menjadi hambanya Allah, ini rusak. Akhirnya anaknya pun tidak pernah dididik. Kelingking kaki anaknya tidak pernah menempel pada kelingking kaki bapaknya di masjid. Istrinya ketika baca Quran tidak pernah diperhatikan. Dalam kondisi tidak tahu apa-apa kemudian dia biarkan. Istrinya kemudian tidak nutup aurat, dia biarkan. Anaknya tidak mengerti tentang agama Allah, dia biarkan. Dan selalu berkata,
saya sudah sibuk dan letih mencari nafkah. Ini saya sampaikan kisah nyata ya ikhwan ya. Ini saya sudah sampaikan beberapa kali. Beberapa bulan, 1-2 bulan yang lalu, saya ini sholat Jumat di komplek perumahan saya. Ada anak muda di samping saya. Itu ketika sholat Jumat itu megang handphone, main handphone dia. Kanan kiri gitu. Sampai miring-miring karena main game. Saya liatin gitu, malah ngeliatin saya. Gimana sih ini? Tidak ngeliat main jenglot. Saya ngeliatin malah ngeliatin saya gitu. Saya mau ngingetin kan tidak boleh. Kalau saya ngingetin kan jadinya saya batal. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laqata. Kalau kamu ngingetin orang diem ketika khutbah Jumat sedang disampaikan, kamu telah batal. Ditegakkan sholat Jumat, saya nempel sama dia. Sekali lagi kita ngambil ibrah ini bukan karena kita merasa lebih baik. Ini sering saya sampaikan karena saya khawatir kalau kita kena ujub pada diri kita. Maka saya nempel habis sholat Jumat. Nah, terus kemudian saya ajak bicara, Dik, ya Om. Nah, saya dipanggil Om. Tidak apa-apalah. Saya maafkan dia. Tadi kok sholat Jumat kok main game itu gimana? Iya, kenapa? Daripada tidur? Oh iya juga. Itu omongan ngenak banget itu. Tapi maaf ya, saat itu saya tidak tidur. Saya ngeliatin dia. Terus saya ngomong, kenapa Om? Loh, begini. Orang kalau sholat Jumat itu sebenarnya tidak boleh kemudian dia itu main apapun. Rasulullah itu menjelaskan, orang yang megang kerikil ketika dia khutbah Jumat aja batal. Man masal hasa faqad lagu. Makanya maaf ya ikhwan, kita ini kalau sholat Jumat main-main sajadah, karpet diginikan. Hati-hati tuh, bisa terkena hadis yang tadi. Itu tidak boleh. Anak ini baik loh, wallahi baik. Dia nggak sudah Om saya mau buru-buru, enggak, didengerin. Jadi nanti kalau sholat Jumat itu sebentar kode 15 menit. Kalaupun 20 menit kok nggak selesai, biasanya nanti jamaah yang lain pada batuk-batuk. Mesti kode sama khotibnya kepanjangan. Cuma sebentar, dengerin aja. Handphonenya dimatikan. Nanti habis sholat Jumat baru dihidupkan lagi. Oh iya, saya baru tahu. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 9, berarti kelas 3 SMP. Saya tanya, bapaknya ada Dik? Ada papa. Oh papa di mana? Di kantor. Sekali lagi kita nggak boleh merasa lebih baik daripada beliau. Kemudian saya tanya, emang papa nggak pernah sholat Jumat bareng kamu? Enggak, udah lama beberapa tahun enggak. Karena papa selalu di kantor. Kan kadang-kadang Jumat ada tanggal merahnya. Ya kalau tanggal merah biasanya kami rekreasi, pergi keluar kota. Pernah nggak diajarin bapak gimana sholat Jumat? Seingat saya nggak pernah. Yaudah ya Om ya, saya pamit ya. Saya itu tenang, tapi juga mengingat mungkin kekurangan saya sendiri. Kenapa saya ngambil contoh sholat Jumat? Sholat Jumat itu sholat yang paling sederhana. Kalau kita ajarkan sama anak, duduk, diem, dengarkan, sholat Jumat selesai. Kalau anak kita, dia tidak bisa sholat khauf, anak bisa maklum lah. Kalau dia tidak bisa istikharah, anak maklum lah. Kalau sholat Jumat sampai tidak tahu itu saya bingung. Tapi banyak orang tua kadang-kadang itu mengharapkan anaknya baca Quran, tapi dia tidak pernah baca Quran. Banyak orang tua itu yang kadang-kadang mengharapkan anaknya di masjid, tapi dia tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya di masjid. Dan itu salah satu di antara ciri khasnya orang kalau jatuh cinta sama dunia. Semuanya selalu dijadikan pembenaran atas nama mencari nafkah untuk keluarga. Sampai seorang ayah itu mengasih pendidikan itu sekarang nggak kepada ayah, kepada ibunya. Padahal maaf ya, pendidikan paling efektif di dalam Quran ketika menjelaskan tentang pendidikan orang tua itu ayah. Makanya maaf ya, kalau kita dapatin anak diperintahkan sama ibunya, nak mandi nak, sampai 10 menit. Sampai 10 menit itu anaknya nggak ke kamar mandi. Tapi kalau bapaknya itu langsung berdem, langsung ke kamar mandi dia.
Dan itu ayah yang berperan. Tapi karena ayah sering berkata, saya itu udah capek nyari nafkah, kamu udah tahu saya keletihan. Akhirnya kewajiban semuanya tenggelam atas nama pekerjaan mencari nafkah. Dan itu cinta sama dunia. Dan yang kelima, yang terakhir, indikator orang itu jatuh cinta sama dunia itu yang kelima, yaitu adalah ketika sholatnya menjadi berantakan gara-gara masalah rutinitas dia mencari dunia. Maghrib pada sholat isya, isya pada waktu sholat subuh pada waktu sholat duhur, maka itu indikator orang itu sudah jatuh cinta sama dunia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, mari 5 perkara itu untuk kita baca masing-masing. Maaf ya, tidak usah dibaca untuk orang lain, tapi masing-masing membaca untuk dirinya sendiri. Apakah saya ini jatuh cinta sama dunia ataukah tidak? 5. Kalau kamu sudah menjadikan ibadah, kamu niatkan untuk mendapatkan dunia, maka fix dan confirm cinta dunia sudah melekat pada diri kita. Yang kedua, kalau kita atas nama ketika mencari dunia kita tidak memperhatikan perkara halal dan haram, maka itu adalah jatuh cinta sama dunia. Yang ketiga, kita kayak singa di waktu siang tetapi bangkai di waktu malam. Yang keempat, yaitu adalah semua kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, taklim, ngaji, semuanya tenggelam, hilang dari kewajiban kita karena kita selalu mengatakan untuk mencari nafkah. Dan yang kelima, yaitu ketika berantakan sholat kita gara-gara mengejar dunia kita. Maka kalau ada orang sudah mendapatkan ini, fix dan confirm, dia pada kondisi menjadi budaknya dunia. Kalau ada itu kita dapatkan dalam diri kita, maka bisa jadi penyakit itu bisa mematikan iman. Maka mendeteksi lebih awal itu jauh lebih baik daripada mengetahui perkara itu mematikan keimanan kita. Penyakit cinta dunia bukan masalah fasilitas, tapi mentalitas yang terbentuk dari 5 perkara ini. Bisa jadi ada orang yang luar biasa kaya, tapi bisa jadi dia tidak pernah ngejar dunia secara berlebihan. Allah memberikan kekayaan karena Allah takdirkan dia lapang rezekinya. Bisa jadi ada yang di bawah jembatan tetapi dia cinta kepada dunia, dan itu adalah yang merusak. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata yang pernah saya dapatkan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pernah naik Gojek ketika saya terjebak macet di Jakarta. Naik Gojek saya kepada seorang tukang ojek, orang tua Pak, tapi bersahaja. Saya ngobrol sembari menikmati jalan untuk sampai kepada tempat kajian saya. Saat itu di Masjid At-Taqwa di Sriwijaya kalau tidak salah. Saya berjalan itu, saya nanya sama bapak itu, Pak, berapa penghasilannya dapat Gojek ini? Ya 2 juta, 3 jutaan Pak. Saya kemudian bertanya, pada saat itu masih banyak yang mendapatkan pemasukan dari Gojek itu tinggi awal-awal ketika pengemudinya masih sedikit. Kalau sekarang kan pengemudi lebih banyak daripada penumpangnya. Maka saya berkata, banyak yang saya dengar di berita dapat 8 juta, 9 juta. Nah, dia bilang, Pak, kalau mau dikejar terus sampai tengah malam pun bisa dapat 8 juta sampai 9 juta. Tapi saya tidak mau kayak gitu. Saya biasa aja Pak, kalau waktunya sholat ya saya matikan aplikasi saya santai. Kalau sudah siap setelah beribadah saya hidupkan kembali. Kalau ada kajian ya saya matikan, kok tiba-tiba saya membutuhkan di situ, kok ada taklim saya ikut Pak. Kalau dicari terus nggak ada habisnya duit itu. Saya tuh Masya Allah nggak tahu ya, mungkin beliau pada saat itu ketika lagi bercerita datang dari hatinya, nembus ke hati saya. Sudah sering saya mendengar kayak gitu, tapi beda kalau mendengarkan itu langsung dari orang tukang Gojeknya. Sampai di masjid turun, saya serahkan helm, saya bayar. Dia tanya, Bapak kok ke masjid Pak, mau sholat duha? Enggak Pak, saya mau ngaji Pak. Oh ada kajian Pak? Ada. Oh ya, dia belum tahu kalau saya ngajar. Lalu kemudian saya pergi, saya maaf Pak, buru-buru udah telat. Ya Pak. Ternyata itu beliau turun, beliau letakkan helmnya, beliau kemudian jalan ke masjidnya, dan ternyata ketika ngaji saya mendapatkan beliau di saf yang pertama ikut ngaji, persis sebagaimana dia bilang. Dan dia agak kaget, dipikir apa ini orang yang saya boncengan tadi ya, gitu.
Dan ketika selesai kajian, saya hampiri. Pak, maaf Ustaz, saya tidak tahu. Tidak apa-apa Pak. Terus kemudian dia nyalakan aplikasinya, pamit pergi. Orang itu mungkin tidak kaya, tapi apa yang dirasakan dalam hidup itu kenikmatan. Banyak orang rekeningnya 30 miliar, tapi setiap waktunya hidupnya kemerungsung dan tidak ada habisnya. Dan kita lupa, orang mukmin itu tidak disuruh nyari dunia. Orang mukmin itu disuruh nyari rezeki. Dan rezeki itu menciptakan kebersahajaan dalam hidup. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dan semoga kita senantiasa dikumpulkan dalam kondisi baik di dunia dan dikumpulkan baik pula di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.